Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-6, firman Tuhan berkata demikian, ayat 1. Pada suatu hari berkatalah rombongan nabi kepada Elisa, "Cobalah lihat, tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Baiklah kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil satu balok dari sana supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami." Jawab Elisa, "Pergilah." Lalu berkatalah seorang, "Silakan, ikutlah dengan hamba-hambamu ini." Jawabnya, "Baik, aku akan ikut." Maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon. Dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriak-teriaklah ia, "Wahai tuanku, itu barang pinjaman." Tetapi berkatalah abdi Allah, "Kemana jatuhnya?" Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana. Maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Lalu katanya, "Ambillah." Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika serombongan nabi yang masih muda, pada zaman itu adalah zaman para nabi. Zaman para nabi. Kalau mungkin saudara-saudara, saat ini mereka ini adalah seperti siswa dari sebuah sekolah Alkitab atau sekolah teologi, di mana Elisa adalah pemimpin mereka. Ketika para nabi yang masih muda ini merasakan bahwa tempat tinggal mereka itu sedemikian sesak, mereka meminta izin kepada pimpinan mereka, Nabi Elisa. Mereka berkata, "Tuan, cobalah lihat, tempat kami ini begitu sesak. Baiklah kami pergi ke sungai Yordan untuk menebang pohon dan kami membuatkan tempat tinggal untuk kami." Nabi Elisa memberikan izin. Tetapi tidak hanya sampai di situ saja, saudara-saudara. Kita melihat satu contoh yang baik dari nabi-nabi yang muda ini, dari rombongan nabi yang muda ini. Mereka berkata, "Tuan, Nabi Elisa, silahkan ikutlah bersama dengan kami. Jangan biarkan kami sendirian." Saudara-saudara, pada masa itu Nabi Elisa adalah merupakan satu-satunya nabi yang benar di tengah-tengah bangsa Israel. Adalah merupakan representasi dari Tuhan Allah sendiri di tengah-tengah bangsa Israel. Perkataan Nabi Elisa adalah merupakan perkataan yang dari Tuhan. Sehingga Nabi Elisa adalah merupakan representasi dari Tuhan Allah di tengah-tengah bangsa Israel. Ketika Nabi Elisa ikut dengan nabi-nabi yang muda ini, mereka mulai menebang pohon dan terjadilah satu masalah. Kapak yang merupakan barang pinjaman itu jatuh ke dalam air. Lalu mereka berteriak, "Tuan, itu adalah barang pinjaman. Kita harus bertanggung jawab atasnya. Itu adalah barang pinjaman." Dan luar biasa, saudara-saudara, kehadiran Nabi Elisa di tengah-tengah mereka sekali lagi merupakan bentuk daripada representasi dari Tuhan Allah sendiri di antara mereka, mendatangkan mujizat. Mata kapak yang jatuh ke dalam air, mungkin terbenam di dalam lumpur, saudara-saudara, dibuat mengapung, timbul, mengapung, dan bahkan dalam terjemahan bahasa Inggris disebutkan mata kapak itu berenang ke arah mereka. Mujizat terjadi, luar biasa. Penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan umat-umat Tuhan, mendatangkan mujizat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita selalu meminta, memohon penyertaan Tuhan dalam segala aktivitas kita. Ketika Tuhan hadir
di tengah-tengah aktivitas kita, bukan berarti tidak akan ada masalah. Masalah, persoalan adalah sesuatu yang lumrah, sesuatu yang alamiah terjadi dalam kehidupan kita, dalam usaha, dalam pekerjaan kita. Tetapi kehadiran Tuhan di dalam seluruh aspek hidup kita, dalam usaha, dalam rumah tangga kita, akan mendatangkan mujizat yang sebelumnya tak terbayangkan, tak terpikirkan oleh kita. Saudara-saudara, biarlah kita selalu memohonkan penyertaan Tuhan dalam seluruh aktivitas kita, dan kita akan melihat, menikmati indahnya berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.